Bapak Ibu dan para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Yom Yebmum. Dalam kehidupan kita, seringkali atau bahkan banyak kali kita mengalami masa-masa gelap. Dan setiap orang pasti mempunyai kegelapannya sendiri-sendiri. Ada karena kegelisahan, kelelahan, luka batin, atau banyak persoalan yang seakan-akan tidak mempunyai jalan keluar. Nah, dalam kegelapan seperti itu, manusia sangat membutuhkan terang. Bukan sekedar nasihat, tapi terang yang memberikan pengharapan. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Terang itu adalah tanda kehadiran Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Tuhan datang membawa sukacita, membebaskan dari beban, dan mengubah ketakutan menjadi pengharapan baru. Terang yang datang menunjukkan atau mengatakan bahwa Allah hadir bersama dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh pergulatan, dalam seluruh perjuangan, dalam seluruh dinamika hidup kita. Dan janji itu digenapi dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Yesus tampil sebagai terang yang nyata, yang mulai karyanya dengan seruan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Yesus tidak tinggal jauh di tempat yang aman. Ia masuk ke dalam kehidupan manusia, ke dalam keluarga, ke dalam relung hati kita yang paling dalam, ke dalam komunitas kita, ke dalam hidup kita. Berjalan di pantai, di gunung, di hutan, di lembah, bertemu dengan para pekerja, para petani, para peternak, para pejalan kaki yang sedang bekerja. Kepada mereka yang sederhana, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih, yang mengharukan dari jawaban para murid adalah bahwa mereka dengan segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Mereka tidak bertanya, "Mau kemana? Kami mau dapat apa? Kami mau buat apa? Apa jaminan bagi kami kalau kami mengikuti Engkau?" Mereka sama sekali tidak mengajukan protes atau keberatan. Ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku," dengan segera mereka meninggalkan jala, meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan mereka, dan lalu mengikuti Yesus. Mereka berani meninggalkan kebiasaan lama dan rasa aman. Mereka berani meninggalkan ayahnya, berani meninggalkan orang tuanya, karena mereka percaya bahwa dalam Dia yang memanggil ada keselamatan. Dalam Dia mereka mengalami kepenuhan dalam hidup, dan mereka tidak akan mengalami kekurangan. Dan karena itulah dengan segera mereka meninggalkan semua pekerjaan, semua apa yang membuat mereka aman. Mereka pergi mengikuti ajakan Yesus. Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga memanggil kita hari ini. Ia memanggil kita keluar dari kegelapan hidup kita masing-masing, dari dosa yang berulang-ulang, dari sikap egois, dari sikap sombong, dari sikap munafik, dari sikap penuh dengan kepura-puraan, dari kemalasan, atau dari ketakutan untuk berubah. Panggilan itu sederhana, tetapi menuntut keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih, ada yang sudah pernah ke Gunung Anem? Di Gunung Anem kalau menaik ke Oak Cliff, ke Api Sibil pernah ke Anem ya? Pasti banyak sudah pernah.
Tapi ketika Anda melihat dari bukit dari Mangabib, ketika Anda memandang puncak gunung, pasti nyali ciut. Pasti nyali berantakan pasti. Ada kisah, ada beberapa frater yang pergi ke sana sebelum melangkah sudah menangis duluan. Menangis. Karena membayangkan bagaimana bisa menaiki puncak yang sedemikian tinggi. Sebab Ibu dan para saudara-saudariku yang kasih, kalau kita hanya memandang, melihat, memang itu berat. Dan tidak akan pernah sampai kita ke ujung, ke puncak bukit. Tetapi dengan berani melangkah, langkah demi langkah, menyusuri tanah dan bebatuan, entah cepat atau lambat, pasti akan Anda sampai di puncak bukit. Maka di sini tuntutlah keberanian untuk melangkah. Sama dengan kita yang tenggelam dalam dosa yang berulang-ulang, dalam kemunafikan, dalam kesombongan, dalam keangkuhan. Kalau kita tidak berani melangkah, melepaskan, maka tidak akan pernah bisa kita keluar dari jeratan dari lingkaran itu. Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih, tetapi mengikuti Yesus juga berarti hidup dalam persatuan. Dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegur jemaat Korintus yang terpecah belah. Mereka saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Maka Paulus mengingatkan dengan tegas, Kristus tidak terbagi-bagi. Maka saya kira pesan yang sama juga berlaku untuk kita. Nasihat Paulus untuk jemaat Korintus juga nasihat untuk kita sekalian. Kadang-kadang kita membanggakan kelompok kita, membanggakan keluarga kita, membanggakan suku kita, membanggakan apa yang menjadi dalam kelompok saya. Dan kemudian kita menyatakan yang lain tidak baik, yang lain itu jahat, yang lain itu buruk. Nah, hari ini Paulus menegur dengan keras jemaat di Korintus bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan semua. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sekelompok orang, tetapi untuk menyelamatkan semua yang berkenan kepadanya. Gereja dipanggil menjadi terang dunia justru ketika umatnya bersatu, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, meskipun berbeda. Satu dalam keanekaan. Itulah kekuatan gereja Katolik yang terus bertahan dari dulu hingga pada saat ini. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepandian, tetapi karena persatuan yang mengikat seluruh umat Katolik. Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih, Sahabat Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung. Kegelapan apa yang masih ada dalam hidupku dan perlu disinari oleh terang Kristus? Apakah kemalasan? Apakah kemunafikan? Apakah kesombongan? Atau keangkuhan? Atau korupsi? Dan macam-macam. Setiap kita punya kegelapan masing-masing. Dan marilah kita merenung. Apa kegelapan yang ada dalam diri saya? Jala apa yang harus aku lepaskan agar bisa mengikuti Yesus dengan lebih sungguh? Jala itu hal-hal yang mengikat, hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang menghambat bagi saya untuk mengikuti Yesus secara benar. Entah itu kesenangan, entah itu keinginan-keinginan manusiawi, entah itu kelemahan-kelemahan manusiawi, dan masing-masing kita punya jalannya sendiri-sendiri. Dan kitalah yang paling tahu jala apa yang ada dalam hidup dan diri saya. Apakah saya sudah menjadi pembawa terang dan persatuan bagi sesama? Ataukah saya sebaliknya, pembawa perpecahan, pembawa konflik, pembawa masalah? Maka Injil hari ini mengajak kita untuk merenung, apakah saya sungguh-sungguh menjadi pembawa terang yang baik, terang yang memberikan harapan, terang yang memberikan sukacita, terang yang memberikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Bapak Ibu dan para saudara-saudariku yang terkasih,
Maka mari kita membuka hati bagi terang Kristus. Mari kita berani bertobat dan melangkah bersamanya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi Ia mengundang kita untuk berjalan bersamanya dalam terang. Maka semoga hidup kita menjadi tanda kehadiran Kristus yang membawa harapan, sukacita, dan persatuan bagi dunia dan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati.